selimut kabut, menghias memutih menjadi sebuah keindahan yang menyembunyikan misterinya. Dempo, gunung yang indah di Sumatera Selatan, berdiri dengan gagah menjulang langit. Aku Cherry, menyusun rencana untuk kembali menaiki ketinggian bareng dengan teman-temanku, sahabat gokil yang selalu ada di saat susah maupun senang. Merekalah yang mengikuti langkah kaki menyusuri kemegahan raya Nan Agung, Muara Enim 23 Juni. Kami 8 sahabat memulai sebuah petualangan seru yang akan selalu teringat akan keindahan juga kejanggalan beberapa kejadian mistis. Pukul 10 pagi, dengan berboncengan 4 motor, kami meluncur dengan semangat jiwa muda yang pantang menyerah menaklukkan ketinggian. Hujan mulai turun di tengah pertengahan perjalanan, membuat kami berdelapan harus singgah di suatu warung. Mengopi di suasana hari hujan yang dingin membuat jadi sangat istimewa. Namun keusilan sahabatku Jack dimulai dengan mengeluarkan pupuk tanduk atau trompet yang terbuat dari tanduk binatang. "Sang sakala oi!" teriaknya usai memainkan pupuk itu. "Udah, jangan usir lah," ucapku pada Jack. "Gak apa-apa lah, biar seru," teriak Nanda yang berlari ikut meniupkan trompet itu. Ketika pupuik dibunyikan, alam serasa lain. Suasana yang semula adem, tenang, berubah dengan berhamburannya burung di sekitar. Kami yang tidak memahami hal gaib hanya mengacukannya. Di sini mungkin hanya aku yang merasakan satu keanehan itu. Pupuik tanduk di masa kuno itu untuk pertanda pemanggilan, menyerukan peperangan, bisa juga untuk mengabarkan peristiwa. Dan kali ini bunyi itu seperti menandakan kami datang membawa peperangan dengan penghuni Dempo. Hujan yang mereda, kami lanjutkan kembali perjalanan menyusuri kilauan jalan yang terjal dan rawan akan kecelakaan itu. Sampai di sebuah jembatan yang berpapan "Selamat datang", kami istirahat lagi di area ini. Kembali pupuik itu dikeluarkan lalu dibunyikan oleh Jack dan bergantian dengan yang lainnya. "Videoin lah Jer buat dokumentasi," pinta Jack pada aku. Padahal di sini perasaan ganjil sudah sangat aku rasakan. Entah seperti diawasi oleh mata astral yang buat gak nyaman, was-was muncul dengan tiba-tiba. Entah itu salah atau tidak, yang jelas memainkan pupuik seakan membangunkan jin yang berada di situ. "Udah belum?" "Iya ya, siap." 3 kali trompet itu dibunyikan. Lalu kami kembali kumpul untuk menyaksikan video itu. Namun hasilnya zonk. Video tidak bisa diputar. Sementara kondisi HP sangat normal. Memori juga oke. Hanya tidak bisa diputar sama sekali hasilnya. Berulang kali ku restart handphone, hasilnya tetap sama. "Kok ngebug gini ya?" kataku pada yang lain. "HP-mu kali, minta ganti baru," celetuk salah satu sahabatku. "Coba videokan yang lain, Jer." Aku coba videokan kami semua yang berada di situ dan beberapa background alam sekitar. Semuanya tampak normal. Namun, saat diulang untuk kedua kalinya video dengan membunyikan pupuik, hasilnya masih tetap bug. Video error patah-patah dan macet. "Sudahlah, foto saja," kataku yang sudah tidak nyaman lagi berada di area jembatan ini dengan tingkah konyol teman-teman. Siang sehabis duhur sekitar pukul 2 siang, rombongan tiba di rumah temanku di Pagar Alam. Sambil beristirahat, menikmati nikmatnya kopi asli daerah situ dengan dibarengi ngobrol ala pendaki, menceritakan perjalanan dulu, keseruan mendaki, juga misterinya. Alam tidak akan pernah lepas dari hal ganjil dan kelamnya mistis, karena alam adalah keelokan yang menjadi sumber para dedemit. Kita yang mencintai alam, maka akan paham jika kita sangat dekat dengan mereka tanpa jarak. "Pada mau naik gunung ya nak?" kakek sahabatku itu bertanya. "Iya kek, mau mendaki gunung," jawabku.
Cuaca sedang tidak bagus, jangan naik, imbuhnya. Kami hanya saling pandang mendengar ucapan itu. Sudah sampai jauh ini, kalau sampai nggak jadi muncak kan rugi banget. Hanya itu yang keluar dari dalam batin. Beno yang sudah siap menenteng karirnya mulai mengajak kami berangkat. Takut kemalaman di jalan saat naik. Ben, kalau mau naik sebaiknya besok saja. Kakeknya mengingatkan kembali. Bah, nggak apa-apa kek, pelan-pelan naiknya, jawab Beno. Di atas ada badai, juga penunggu gunung sedang ada pesta. Kalian kalau memang nekat naik, sebaiknya sebelum gelap. Penjelasan kakek pada kami semua, yang hanya mengiyakan nasihat orang tua itu. Mungkin kebatinan kakeknya Beno memang sudah sangat dekat dengan penunggu Dempo, hingga bisa tahu keadaan alam di atas sana. Beliau juga tahu jika astral sedang ada kegiatan dalam alam lain. Kita bisa sembunyikan kecemasan dalam hati di mata telanjang kakek itu. Namun, mata hatinya menyaksikan ketakutan kami semua. Keraguan terkadang akan menjadi sukses yang akhirnya menuntun dalam alam ketakutan. Sementara aura ketakutan itu yang akan menjadi senyum di wajah-wajah para lelembut. Lawan rasa takut sebisa mungkin. Jangan jadikan diri menjadi mainan mereka. Mendung sore menghias di perjalanan kami. Air langit yang menggantung itu belum tuntas selesaikan basahi bumi. Dengan laju motor yang pelan, kami kini 9 orang menyusup kabut yang basah itu. Hamparan perkebunan teh kami nikmati dengan badan yang mulai menggigil. Sebelum itu, di salah satu minimarket kami singgah untuk mencari tambahan logistik. Beberapa barang sudah dibeli. Saat packing, kembali hujan mengguyur bumi. Ditambah angin yang mengelus air yang berjatuhan itu terlihat bagai barisan jarum menggelombang. Gelapnya langit masih terlihat tebal, menandakan akan lama hujan reda. Kamu beli apa saja? Tanyaku. Ya bahan makanan, air, sama rokok. Jawab Sam, sang bendahara tim. Sisa dana masih berapa? Beliin anggur merah saja. Nanda yang bertanya. Jangan oi, pantangan naik gunung minum begituan, ujar Beno. Gilalah, bercanda bro, sahut Jack menjelaskan. Akan menjadi salah satu peraturan jika dilarang membawa atau mengkonsumsi minuman beralkohol selama melakukan pendakian di gunung manapun. Karena akan sangat berbahaya jika kehilangan akal sehat selama memasuki belantara. Walau tidak sedikit, masih sering ditemui pendaki yang demikian, dengan dalih untuk menghangatkan badan. Tidak sebanding dengan risikonya, sangat berbahaya. Meredanya guyuran hujan menunjukkan hari kian sore. Remangan alam mulai mengantarkan gelap dengan mentari yang hilang berlagan. Bergerak lagi, kami sampai ke kampung 4. Kabut yang sangat tebal seakan menandakan halangan untuk kami melakukan pendakian kali ini. Wejangan kakeknya Beno juga menjadi bahan timbangan untuk kami semua. Hanya kami berlima yang sudah di area ngecamp sembari menunggu kami berfoto-foto. Namun di situ terdengar suara anak burung yang berada di bawah kami. Sontak kami berpencar mencari sumber suara itu. Namun sudah sangat lama tidak ditemukan apa-apa. Udah jangan dicari lagi, ajakku ke yang lain. Ya sudah, kita buka tenda saja sambil menunggu yang lain tiba, ajak Beno pada kami. Keganjilan mulai terjadi lagi di sore yang gelap ini, ketika sahabatku bertanya, Cer, lo manggil gue? Tanya Ilham. Enggak lah, salah denger kali kamu, serangku ke dia. Seriusan lah, kagak manggil kah? Asli, gue denger suara lo panggil barusan. Lah, enggak bro, sumpah. Sampai obrolan kami dipotong oleh Beno yang mengajak ngecamp segera. Lalu kami membuka tenda di sebuah pelataran yang datar di area kebun teh ini, mengharap hujan tidak terlalu dahsyat menerpa kami yang hanya bersembunyi di balik tenda. Setelah satu tenda berdiri, akhirnya rombongan yang lain baru tiba.
dan langsung menyusul mendirikan satu tenda lagi. Aku dapat bagian setenda dengan Beno, Ilham, juga Tian. Sementara tenda yang satunya diisi oleh 5 orang. Jack, Nanda, Sam, Irfan, dan Fadli. 2 tenda yang berhadapan itu kami gunakan sela di tengahnya untuk memasak makan malam. Menyeduh kopi sambil menghembuskan kepulan asap rokok adalah cara yang nikmat untuk menunggu masakan siap. Beberapa tenda terlihat menghias berbaris di bawah kami. Warna-warni samar terhalang pekatnya kabut. Andai malam ini tidak berkabut dan mendung, alam akan sangat indah dinikmati ketika petang hari. Terkadang, alam juga susah diprediksi, menyembunyikan keindahannya agar menjadi tanya dan mengajak kembali hadir untuk melengkapi perjalanan selanjutnya. Di sebalik semua itu juga pasti ada keindahan lain yang tidak begitu sempurna. Sebagaimanapun, alam masih selalu menyuguhkan pesonanya. Siapa saja nih yang mau temenin aku turun ambil air? Tanyaku kepada yang lain. Yuk, biar aku temenin. Siapa lagi? Beno yang kini bertanya. Kami cari kayu bakar ya, jadi nggak ikut ambil air, kata Ilham yang mengajak Tian. Sementara yang lain masih sibuk membereskan tenda juga peralatan lain. Hanya aku dengan Beno yang turun mengambil air. Sesampainya di mata air, kami mengambil wudhu, hingga terdengar suara berisik para rombongan. Ada juga yang melempar batu di dekat kami. Woi bang, jangan lempar gitu dong, teriakku. Namun, sama sekali tidak ada jawaban dari atas sungai. Lalu, setelah botol air terisi, kami pun naik, sambil memastikan siapa yang jahil tadi. Tapi suasana sepi, tidak ada rombongan yang terlihat. Sampai kami tiba di tenda, tidak menjumpai rombongan yang baru saja naik. Kopi panas dan makanan sudah menyambutku dan Beno. Kami pun menikmati karunia Tuhan yang tidak akan terbantahkan lagi. Sampai... Aku turun bentar ya, ada perlu sama temanku di desa bawah, kata Nanda. Lalu dia pergi dengan motornya turun menghilang di balik kabut. Entah janjian apa dia dengan temannya, kami pun tidak tahu. Karena rokok juga sudah habis, aku pun turun dengan ditemani Beno untuk mencari warung di bawah. Hari makin gelap, dengan kondisi motorku yang normal pencahayaannya saja terlihat sangat redup, menyisakan jarak pandang yang sangat minim karena tebalnya kabut malam ini. Terkadang, satu kesalahan akan berujung hal yang sangat fatal. Sebisanya, sebagai manusia yang membawa diri harus bisa menempatkan diri. Yang terlihat wajar buat manusia, belum tentu jadi kewajaran bagi makhluk lain. Jarak pandang yang hanya beberapa meter. Aku yang harus meraba menuruni sisiran beraspal dengan motor mencari sebuah warung. Dingin sudah sangat menusuk ke dalam tulang. Jemari yang serasa membeku berat mengendalikan laju motor. Tidak heran jika banyak terjadinya kecelakaan dengan suasana alam seperti ini, karena mata susah membedakan mana jalan atau jurang. Harus sangat berhati-hati menuruni curamnya jalan dan tikungan yang tidak terduga akan adanya kendaraan lain dari lawan arah. Sebuah warung kecil masih buka. Kami singgah untuk membeli rokok. Kamu nggak beli apa-apa lagi? Tanya Beno. Nggak bro, beli rokok saja 2 bungkus, jawabku. Ya sudah, biar sekalian gak bolak-balik lagi, terang sahabatku ini. Nggak lah, ini saja. Memang kamu nggak cari apa-apa buat besok naik ke puncak? Kini aku yang bertanya. Udah enggak sih, semua masih ada kelengkapanku. Sejenak kami beristirahat mengembalikan kondisi suhu tubuh sebelum kembali naik ke atas. Duduk di depan warung dan mengisap sebatang rokok untuk mengusir dingin. Perjalanan naik yang kami lakukan berasa sangat lama, sampai berjam-jam tidak juga sampai ke area ngecamp. Bahkan teringat jika sudah melewati satu area berulang kali.
sampai menemukan satu rombongan pendaki yang tengah berjalan naik. "Bang, mau ke kampung 4 ya?" tanyaku menyapa. "Iya, kenapa?" salah satu orang menjawab dengan nada yang terlihat emosi. Tiba-tiba Beno tancapkan gas, lajukan motor meninggalkan rombongan tadi. Kenapa sih?" tanyaku. "Kamu gak perhatiin tadi, wajah mereka semua kayak mayat, pucat banget bro," jawab Beno. Aku gak begitu perhatikan bro." "Sudah, bismillah saja." Setelah kami baca basmalah dan berdoa, gak sampai 5 menit, kami sudah tiba di pelataran tenda. Memang, terlihat sangat menakutkan wajah-wajah tadi setelah kembali aku ingat. Di sini akan ada yang saya skip sedikit dari kisah aslinya ya, untuk menjaga beberapa privasi pendaki dan menjaga nama baik dari alam Dempo itu sendiri. Singkat cerita, ketika fajar menyingsing, mentari terlihat bersinar cerah menggantikan malam yang diguyur derasnya hujan berkepanjangan. Kabut mulai berangsur mengurang hingga menyisakan halangan putih yang tipis. Aktivitas telah terlihat oleh beberapa pendaki lain. Di sini, kami 9 orang hanya memilih santai menikmati hangatnya kopi dan sarapan pagi. Rencana siang ini pendakian hanya akan dilakukan oleh kami berlima saja, yang 4 orang terpaksa turun karena hal semalam yang membuat kami tidak bisa mengajak mereka melanjutkan pendakian. Tentunya, dengan rundingan juga kesepakatan bersama untuk menghindari resiko yang akan tim tanggung. Kami setelah berpisah dengan 4 sahabat, kini menyisakan aku, Beno, Cek, Sam, juga Ilham untuk meneruskan langkah. Dengan berbagai obrolan dan pembahasan, kami memulai petualangan ini dengan doa yang dipimpin oleh Beno sebagai kapten tim. Aku di bagian depan sweeper yang dipegang oleh Sam. Pintu rimba kini terlihat dengan kelebatan hutan dengan berbagai ekosistem pepohonan yang tumbuh di sana. Akar belukar menjadi hiasan jalur perjalanan. Suasana redup tanpa bias, mentari yang terhalang rimbunnya rimba mengusung kami menjejakkan langkah menuju alam Dempo. "Oke bro, kini kita akan memulai perjalanan yang sesungguhnya. Mari kita panjatkan doa agar diberi keselamatan dari detik ini sampai pulang nanti." Ketua tim memberi arahan pada kami. Berdoa selesai. Bismillah, kita jalan. Tidak akan terhenti langkah kecilku menyusuri alam Nusantara. Meski hanya berbekal tekad juga doa semata, batin selalu yakin jika perlindungan Tuhan itu sangat nyata dan akan mengirimkan malaikat kepada kami yang selalu memeluk keyakinan. Masih terbaca di salah satu papan di depan pintu rimba yang menjadi pengingatku sampai saat ini. Bukan gunung yang ditaklukkan, tapi diri kita sendiri. Sebuah pesan yang harus diemban selama pendakian untuk kita semua. Meski 1000 kali melakukan pendakian itu, bukan berarti kita sanggup menaklukkan alam. Namun, cenderung kita yang pasti menaklukkan ego, kesombongan, sikap, perilaku, dan takaburnya diri untuk mencari keberhasilan dengan selamat. Kini 5 sahabat akan menaklukkan pendakian dengan harap tanpa halangan apapun. Keseruan menjadi awal 5 sahabat yang sudah memulai memasuki pintu rimba. Meski dibagi cerah, namun keangkeran hutan di jalur ini sangat bisa dirasakan olehku. Jalur licin menanjak yang memaksakan diri lebih berhati-hati, karena sangat berbahaya kondisi jalur saat ini. Bebatuan dan akar pohon yang keluar dari tanah keras itu bisa membantu untuk pijakan kaki, namun juga sangat berbahaya jika salah memijak. Baru saja memulai langkah kaki, suara aneh sudah mulai terdengar. Suara lonceng menggema terdengar. "Kalian dengar itu enggak?" ungkap Sam. "Shh, kalau mendengar atau melihat sesuatu diam saja," ujarku pada dia. "Oh iya, lupa aku, astaga," imbuhnya. "Sudah, fokus saja, berdoa terus,
ajakku ke mereka. Was-was sudah mulai menyelimuti perjalanan ini. Mulai terlihat kecemasan di wajah-wajah kami. Pikiran yang mulai diselimuti oleh rasa ketakutan. Baru saja melangkah lagi, mata astral seakan mengawasi. Dan tiba-tiba kabut kembali turun dengan sangat cepat. Seketika sekeliling sudah berselimut honeymoon putih. Astagfirullah, apalagi nih? Tanyaku dalam hati. Mungkin ini datang dari alam yang sangat cepat berubah. Namun di sini pikiranku mulai tidak setenang tadi. Sangat aneh dengan perubahan yang begitu drastis ini. Kita lanjut, rapatkan jarak, jangan sampai renggang, kata leader tim. Lanjut, seru sweeper di belakangku. Kami bertiga yang berada di tengah hanya mengikuti arah, juga komando dari ketua rombongan, dengan doa yang aku lantunkan dalam hati. Ku berserah akan langkah kami semua hanya kepada Tuhan. Perjalanan berjam-jam kita lalui dengan pengawasan gaib, sampai memasuki shelter 1. Di sini kami beristirahat, membicarakan keanehan yang terjadi. Namun di sini, kembali kuingatkan yang lain untuk tetap fokus dan berpikir positif saja. Bukan tidak mempercayai adanya mereka yang berdiri di balik kabut. Namun, menekan ketakutan dengan cara mengangkat keberanian agar menjadi perisai pelindung diri. Hanya di situ terlihat wajah-wajah cemas, telah lelah juga ditambah takut menghadapi misteri. Jadi, kita mau lanjut apa turun nih? Tanyaku. Udah lanjut saja. Bismillah gak apa-apa. Banyak berdoa dan saling jaga. Ujar Beno menenangkan kami. Oke, baiklah. Jawabku. Sambil melihat ke semua wajah teman-temanku satu persatu. Dalam keadaan seperti ini, persediaan air pun habis. Mengharuskan harus mengambil air di mata air. Curamnya tebing dengan halangan kabut membuatku harus meraba turun. Tangan berpegangan rumput di sisi. Licinnya tanah dengan bebatuan kerikil menjadi medan mematikan untuk aku. Jika sekali terlepas pegangan, maka akan terpelosok ke bawah. Ciri. Suara terdengar sangat berat di balik kabut. Aku abaikan suara panggilan itu karena sangat paham jika itu bukan ulah dari temanku. Di balik semak terlihat samar sosok berambut panjang. Namun mata terbatas oleh pandangan, jadi tidak terlihat jelas, hanya terlihat tangannya seakan melambai ke arahku. Lalu terdorong tubuhku oleh Sam yang terperosok karena licin. Oh, sorry Cer, licin, katanya. Aku hanya menahan nafas karena pinggangku cukup sakit terkena benturan kaki Sam yang bersepatu itu. Sangat bersyukur pegangan tanganku kuat, sehingga tidak membuat kami berdua jatuh ke bawah. Setelah kondisi sakit mereda, kembali ku menoleh ke arah sosok tadi yang kini sudah tidak terlihat lagi. Sosok itu terlihat seperti kuntilanak, hanya wajahnya yang tidak terlihat jelas. Sesampainya di mata air, aku langsung membersihkan diri dari lumpur, mencuci sepatu juga mencuci muka. Botol air kami berdua isi penuh. Sebelum naik, Sam sempat menunjuk sesuatu di belakangku. Katanya dia melihat kuntilanak berdiri tepat di belakangku. Merinding seluruh tubuh ini. Dengan memberanikan diri menoleh ke belakang, namun tidak terlihat apa-apa. Nah, buruan naik kita, ajakku. Ayolah, aku duluan, jawabnya dengan nada yang ketakutan. Bersusah payah kami berdua naik, berkali-kali terpeleset dan jatuh, namun akhirnya sampai di atas bergabung dengan yang lain. Setibanya kami, entah kenapa pandangan mata ketiga sahabatku terlihat kosong, tanpa mulut berucap sepatah kata pun. Saat kutawari minum, mereka hanya menyambut lalu meminum tanpa bergeming sama sekali. Aku hanya berbisik pada Sam untuk mengasih tahu keadaan tidak wajar ini.
Sam hanya melihat semua wajah-wajah itu. Saat kami merasakan kebingungan itu, terdengar suara dari Beno hanya satu kata, "Jalan." Lalu ketiganya bergerak naik, yang aku susul barengan Sam. Kini aku merasa di urutan paling belakang dengan Sam. Tidak akan ada keganjilan tanpa adanya suatu perkara, entah itu disengaja maupun tidak. Keusilan mereka untuk mengukur seberapa mampukah manusia bertahan dengan iman, selamat atau binasa. Alam tempo yang tidak sewajarnya ini. Aku dengan Sam mengikuti langkah ketiga sahabatku di depan yang terus berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka hanya lurus menatap ke depan tanpa menoleh. Siapa mereka bertiga itu? Sampai aku berulang kali melihat wujud penampakan dari sisi kanan juga kiri jalur. Tapi mereka bertiga hanya terus berjalan. Sam yang terjatuh karena sudah merasakan lelah hingga pelipisnya terluka cukup parah tertancap akar yang mencuat sangat runcing. Araman kesakitan dia menutup pelipis kanannya yang mengucur darah sangat banyak itu. "Woi, stop, berhenti dulu!" Panggilku pada mereka bertiga. Mereka pun kembali melihat kondisi luka Sam. Buru-buru ku keluarkan peralatan P3K dari dalam carrier, mengusap luka yang cukup dalam itu dengan alkohol, lalu menekankan kapas juga menempelkan kasa yang aku basahi dengan alkohol, merekatkan banyak plester, juga mengikatkan selayar di pelipis Sam. Kondisi sahabatku kini gemetaran, mungkin karena kesakitan. Dia hanya bisa meringis sambil mengadu. "Ah, Jer, sakit sekali." "Oke, kita turun saja. Tidak usah lanjutkan perjalanan ini, Sam," kataku. Namun Beno dengan wajah tidak suka dan menyeramkan terus berkata, "Jalan. Jalan. Bro, lihat kondisi Sam. Dia tidak bisa lanjut lagi. Lukanya cukup dalam, mesti dijahit." Teriakku emosi mendengar kata itu. Namun tiba-tiba, prak! Sebuah benda menghantam kepalaku yang membuatku jatuh pingsan. "Bangun, bangun. Bangun, bangun." Suara itu terdengar lirih di telingaku. Sangat berat untuk membuka mata, bahkan kepala sangat terasa sakit. Kuraba nyeri di kepala belakangku yang ternyata benjol sebesar bola tenis. Sangat sakit merasakannya sampai berat kepala. Entah siapa yang membangunkanku, semua pandanganku putih. Alam yang masih berkabut tebal tanpa ada jarak pandang sama sekali. Sampai melihat tanganku sendiri saja samar terlihat. Ya Allah, berikan aku kekuatan melewati ini. Keyakinanku tetap tidak terpudarkan bahwa hanya imanlah yang bisa menuntunku kembali menuju keselamatan. Ku coba bangkit namun badan masih terasa lemas. Cuaca yang membekukan ini sangat tidak karuan kurasakan. Dingin yang amat sangat menggigil sekujur tubuh ini. Aku hanya takut kena hipo dengan kondisi seperti ini. Tidak, aku mesti bangun. Aku harus bisa. Jerry, jangan kalah oleh keadaan ini. Aku menguatkan diri, lalu berlahan membangunkan tubuhku hingga bisa terduduk. Carrierku yang berada di sebelah, ku mencoba meraihnya dengan gemetar kedinginan. Aku harus mengganti pakaian basahku dengan yang kering, agar bisa. Aku harus menggantikan pakaian basahku dengan yang kering, agar tidak terserang demam mematikan itu. Dengan usaha yang cukup lama, aku ganti semua pakaian juga kaos kakiku. Merasakan lumayan ada perubahan suhu dalam diriku, lalu meminum air untuk mencari energi. Baru aku tersadar jika aku hanya sendirian di area ini. Di mana mereka? Di mana Sam? Azan. Sepintas ku dengar suara itu dengan samar dan lirih hingga aku fokuskan untuk mendengarkan lagi. Azan. Sebuah suara menyuruhku untuk kukumandangkan azan. Lalu aku azan dengan suara sekeras-kerasnya, semampuku dengan menutup mata.
berpusat penuh menuju Tuhan. Sampai saat ku membuka mata, kabut yang setebal tadi berangsur membuka dengan tertiup angin yang perlahan berhembus. Bukan hanya hilangnya kabut yang bikin aku takjub, namun kini aku tengah berdiri di atas puncak dengan menyaksikan kawah Merapi Gunung Dempo. Merasa sangat bingung dengan keadaan ini, namun aku harus mencari teman-temanku yang entah di mana mereka berada. Ku pandang sekeliling, juga ke bawah kawah, namun tidak menjumpai satu orang pun. Mencari mereka sekeliling area dengan menyebutkan nama Sam, Beno, Ilham, juga Jack. Serasa bergantian, namun tidak ada balasan teriakan sampai hari telah masuk gelap. Di mana kalian teman-teman? Batinku memanggil mereka. Aku putuskan untuk turun ke pelataran mengharap ada pertolongan dari pendaki yang ngecamp di area sana. Bersyukur jika bisa menemukan Sam dan yang lainnya. Namun kesendirianku menuruni tebing, gangguan astral mulai datang lagi. Bebatuan yang aku pijak itu seketika seakan bergetar. Suara gemuruh yang datang dari belakangku seperti suara banjir bandang. Namun tidak terlihat apapun, hanya suara dahsyat terdengar. Ku ambil hansaplasku, ku sorotkan cahaya ke arah atas tebing. Mataku menyaksikan tanah yang mulai membelah. Lalu bermunculan kepala yang sangat banyak dengan berbagai bentuk menyeramkan menggelinding turun ke arahku. Sontak aku langsung lari turun sekencang-kencangnya, menghindari setan yang mengejar itu. Pepohonan yang berubah menjadi sosok tengkorak, pocong, juga kuntilanak, seakan ingin meraih tubuhku. Aku hanya terus berlari dan berteriak meminta tolong. Sampai aku tersungkur dan terjatuh, namun anehnya tidak terjungkal berguling ke bawah. Saat kulihat sangat banyak tangan putih pucat yang muncul dari tanah tengah memegangi kakiku, dan mulai muncul tangan-tangan lain di semua tubuh sampai kepalaku. Semua tangan itu menarikku ke dalam tanah. "Hei, raih tanganku!" Suara yang ada di depanku mengulurkan tangannya. Seketika aku meraih uluran tangannya lalu berusaha melepaskan diri dari cengkeraman ratusan tangan itu. Saat aku sudah berdiri di samping laki-laki itu, kepala yang menatap kami berjumlah sangat banyak itu semua tertawa mengerikan. "Lari!" ajak laki-laki ini. Kami berdua berlari menuruni tebing sampai menemukan tanah datar yang sangat luas. Area pelataran yang dipadati oleh berbagai makhluk gaib itu kami berdua terobos. "Jangan berhenti, ikuti aku, lari terus!" teriaknya. Awan menggumpal di atas langit yang terlihat sangat dekat di atas kami. Mulai angin kencang menerpa dari arah depan juga belakang kami. Guntur juga kilatan-kilatan petir menyambari kami. Sangat menakutkan. Malam dengan kegaduhan alam yang dicampurkan berbagai fenomena mematikan dari dedemit ini. Sangat terasa sakit, dada ini merasakan sesaknya nafas yang berlari sedari tadi, hingga membuatku terjatuh. "Bangun, cepat lari atau kamu mati," ucapnya terngiang mendenging dalam telingaku. Kepala yang terus mengejar itu dengan wajah dan tawa yang mengerikan. Pocong, kuntilanak, bahkan bola api, semua berterbangan sangat menakutkan. Sesak nafas ini untuk bernafas. Mau mengangkat tubuh yang masih tertimpa carrier pun sangat berat aku rasakan. Ku buang tas gunungku, lalu mengerahkan tenaga untuk berdiri. "Ayo lari, jangan mati di sini." Terus kata-kata lelaki ini menyemangatiku. Semua lelembut para jin penghuni Dempo telah berterbangan mengitari kami. Alam juga murka terhadapku. Entah kesalahan apa yang telah aku dan teman-temanku buat di gunung ini. Sampai sambaran halilintar menghantam tanah yang membuat kami berdua terpental sangat jauh. Sakit sudah tidak terasa lagi. Badan ini rasanya sekujur tubuh sakit semua. Sangat lelah dan sudah tidak lagi kuat melalui semua ini. "Bangun, bangun, terus berlari." Dia yang tengah berdiri di depanku kembali mengulurkan tangannya.
Jangan pernah berhenti keluar dari dunia kelam hanya melalui keyakinan diri dan keberanian. Yakini jalan pulang itu pasti didapati. Berdiam diri menunggu keajaiban itu adalah hal yang mustahil. Hanya orang hebat yang mampu bangkit dalam jatuhnya untuk kembali meraih kemenangan. Bangun, jangan mati di sini. Aku kuatkan diri. Sementara semua telah tidak sanggup lagi untuk digerakkan. Gemetar karena semua membuat ngeri. Terlebih 2 ekor harimau yang menuruni tebing secara pelan itu. Tatap matanya luruhkan keberanian, menggeram menakutkan jiwa. Laki-laki itu menatapku dengan pandangan cemas, menarikku menjauh dari siluman macan loreng yang semakin mendekat. Meski dengan semua kejadian ini wajahnya tetap tenang, entah siapa laki-laki ini, pendaki yang menyelamatkan hidupku. Menggelegar terdengar aungan kedua harimau itu menyibakkan mendung di atas kepalaku. Semua makhluk kepala menyeramkan itu, pocong, kuntilanak, banaspati, juga makhluk cerangkong tengkorak itu, semuanya sirna bagai debu yang tertiup angin. Mata Nanar berselimut ketakutan yang tidak bisa diungkap lagi. Kedua hewan buas itu menatap kepada kami berdua seakan siap menerkam dengan taring yang putih terlihat. "Lari, kamu harus kuat," ajak pendaki laki-laki itu. Dengan dipapahnya, kami berdua lari semampunya menaiki tebing terjal itu menuju puncak Dempo tanpa pencahayaan apapun. Headlamps, sumber penerangan satu-satunya telah hilang entah kemana. Aku hanya mengimbangi langkah kakinya sebisaku. Akar yang menghalang seringkali menyatu dan terjatuh. Dia hanya terus membangunkanku dan mengucapkan kata untuk terus berlari. Puncak Dempo. Aku berdiri setelah berlari cukup lamanya. Namun, di sini, dari kejauhan terlihat api yang sangat besar melesat ke arah kami. Kobaran itu membesar, lalu berhenti di depan kami dengan berjarak tidak begitu jauh. Sampai berlahan merubah wujud menjadi seorang putri yang berparas sangat cantik dengan tatapan mata penuh amarah. Tinggalkan anak manusia itu. Dia tidak akan selamat, kata sosok putri itu. Sudah terlalu banyak manusia yang jiwanya tertinggal di sini, putri. Biarkan anak ini pulang dengan selamat, jawab laki-laki pendaki. Mereka telah mengusir ketenangan tanahku. Mereka semua akan tinggal di sini. Biarlah, cukup jiwa saya saja yang tertanam di tanah Dempo, tanpa ada lagi yang lainnya. Hahaha, bawalah dia turun sampai waktu terbit fajar atau dia mati. Lalu sosok itu menghilang dari pandanganku, meninggalkan aku dengan sang pendaki misterius ini. Entah dia manusia atau bangsa lain, yang jelas ku dengar dia rela menggantikan kesalahan kami dengan jiwanya. Ingin mengucapkan kata berterima kasih padanya. Namun, membuka mulut saja aku tidak sanggup. Hanya bisa berdiri gemetaran menyaksikan itu semua. Entah kesalahan apa yang telah kami buat sampai Putri Dempo sangat begitu murka. Hingga sosok itu meminta nyawa kami untuk menebus suatu kesalahan yang sama sekali tidak aku tahu. Ini belum berakhir, lari semampu kakimu sebelum matahari terbit, katanya. Kami pun kembali mengejar waktu untuk segera menuruni gunung. Kini, langit terlihat begitu cerah dengan purnama yang besar menjadi penerang perjalanan ini. Semak belukar yang bergerak oleh terpaan angin masih menyembunyikan dendam di sebaliknya. Kenapa hanya aku sendiri? Di mana yang lainnya? Batinku bertanya. Terus lari, banyak berdoa, jangan pikirkan apapun, kata lelaki di depanku seakan dia tahu isi hatiku. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti dengan tangannya yang menghalangiku. Apalagi sekarang? Sosok wanita tua yang terlihat berdiri membelakangi kami. Ada benjolan di punggung bungkuknya. Berlahan,
Kepalanya memutar ke arahku dengan badan tetap pada posisinya. Matanya hitam pekat, keriput kulit dengan tutul hitam menghias mengerikan. Lalu dia tersenyum menunjukkan pasangan taring. Dengan jari yang kurus berkuku panjang, ia menunjuk pada barisan manusia-manusia pucat dengan berbagai wujud menjijikan. Banyak wajah yang hancur membusuk, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Rombongan seperti barisan tentara Belanda dengan seragam coklatnya yang lusuh dan juga sobek. Langkah mereka menuju ke arah kami. "Tenang, ini tidak begitu berbahaya," kata si pendaki. Nenek itu tertawa mengikik dengan mata hitamnya yang melotot pada kami. Walau dibilangnya makhluk-makhluk ini tidak begitu berbahaya baginya, tetapi tetap membuatku ketakutan dan ngeri. "Jangan bergerak, mereka hanya mendengar gerakanmu, tidak bisa melihatmu." Namun tiba-tiba nenek bungkuk itu sudah di belakangku. Cakarnya mencekram leherku dari belakang. Tubuhnya menggantung di punggungku, lalu suaranya terdengar, "Kau mati malam ini." Dengan gerakan yang sangat cepat, laki-laki pendaki itu menarik tubuh nenek setan itu, hingga membuatku ikut terjatuh dengan cengkraman jemarinya yang masih mencekik leherku. Dengan gerakan secepat kilat, ditariknya tubuh itu dengan menyisakan jantung hitam yang masih berdenyut di tangannya. Lalu terlihat senyum si pendaki memperlihatkan taringnya juga. Lalu dipecahkan jantung itu hingga si nenek bungkuk berubah menjadi seekor macan kumbang. Lalu sirna, meninggalkan asap yang membumbung ke angkasa. Barisan tentara mayat itu juga ikut lenyap dengan sirnanya sosok wanita tua tadi. Kini meninggalkan tanya dalam tertegunku. Siapa wujud ini? Bangun, lanjut berlari. Waktu kita tidak banyak lagi. Seakan keberanian juga tenagaku seketika kembali setelah menyaksikan semua ini. Seperti aku kembali mendapati mustika keberanian yang sedari tadi menghilang dariku. Sosok laki-laki berpakaian pendaki itu pasti bukan manusia sembarangan, karena sempat mataku melihat ia mengeluarkan taringnya saat amarah menyelimutinya. Langkahku yang terasa ringan mengikuti larinya, bahkan terbangan kuntilanak juga pocong kini ikut mengejar. Dari kejauhan juga terdengar auman harimau, juga ketawa wanita seakan terus mengejar langkah lari kami. Purnama penuh dengan cahayanya, menjadi satu-satunya penerangan malam, menjadi penunjuk arah dalam lariku bersama sosok misterius ini. Pikiran yang masih dipenuhi dengan berjuta ketakutan. Aku hanya menguatkan diri dengan hati yang selalu melantunkan doa. Berbagai luka tidak aku rasa. Yang aku rasakan hanya malam yang makin mencekam mendengarkan suara berbagai lelembut gunung Dempo. Tidak bisa memikirkan di mana semua sahabatku, karena waktu semakin terus bergulir memutar. Waktu yang menanti langkahku terhenti dan mencabik nyawaku dengan tangan astralnya. "Kak, sebentar, kepalaku sakit sekali," teriakku kepada lelaki itu. Lalu dia menghentikan langkah larinya, menatapku dengan keprihatinan. "Tarik nafas, istirahat sebentar. Jangan pernah takut dengan yang akan datang kali ini," katanya yang mengingatkanku. Dalam lelahku saat beristirahat, kulihat Sam terbaring berlumuran darah di atas sebuah tebing tepat di atasku yang berjarak tidak begitu jauh. Namun tidak ada jalur jalan untuk menjangkaunya. Jerry. Suara Sam sangat lemah memanggilku. "Sam, tenang, aku ke situ, sabar," teriakku. Namun bahuku dipegang oleh si pendaki itu sambil menggelengkan kepalanya. "Kak, itu temanku butuh pertolongan," ujarku padanya. Dia hanya tersenyum kepadaku, lalu berkata, "Jangan mudah dikelabui jin, itu bukan temanmu." "Itu jelas Sam temanku, Kak, sumpah."
Kapan kamu paham, manusia? Lalu dia mengusap mataku dengan telapak tangannya. Sam yang terkapar itu telah berubah menjadi sosok pocong yang menakutkan. Di sebelahnya berdiri anjing hutan dengan mata merah. Makhluk itu menatapku seakan aku akan dimangsanya. Terbang sebuah sosok wanita bertubuh sangat besar mengenakan kain putih yang lusuh. Kulit yang dipenuhi benjolan-benjolan mengeluarkan darah busuk. Rambut panjang berantakan dengan wajah yang menyeramkan. Tidak hanya sosok itu yang muncul. Dari arah belakang, keempat sahabatku juga terbang berhenti di belakang kolong wewe itu. Mereka tidak bergerak, seperti mayat dengan kulit yang sangat pucat. Ketawa itu memekikkan telingaku, sampai kedua tanganku menutup telinga yang berdenging sakit. Sekelip mata, dari semua sisi sudah kembali dipenuhi oleh berbagai makhluk astral dengan berbagai wujud. Di sela makhluk-makhluk itu sangat banyak manusia pucat dengan berpakaian seperti pendaki. Apakah itu semua yang meninggal di tanah Dempo? Aku tersimpu dalam tangis kini, merasa sudah pasrah akan keadaan ini. Sudah tidak ada lagi semangat berlari turun. Setelah menyaksikan 4 sahabatku, juga banyak pendaki yang mati itu, hanya tangisku keluar. Sungguh sangat menyesali perjalananku. Untuk apa jika aku diselamatkan tetapi mereka semua mati di pendakian ini? Bangun, waktu sudah mau habis. Cepat kita tinggalkan ini semua, ajak laki-laki pendaki itu. Aku hanya diam bersimpu dengan tangis penyesalan. Bangun, atau nasibmu sama seperti yang lainnya. Nadanya membentak. Perlahan aku berdiri. Lalu tanganku ditarik lagi oleh si pendaki dengan mengajakku berlari. Namun tidak seberapa lama, laki-laki itu berhenti lagi. 2 sosok harimau loreng telah menghalang jalur yang kami lalui, menggeram siap mencabik kami berdua. Semakin aku berpasrah dengan keadaan yang tidak akan pernah berhasil aku lewati. Biarkan kami selesaikan perjalanan ini, Dato. Anak manusia ini tidak bersalah. Jikapun ada kesalahan, biarkan saya yang menanggungnya. Kebulan asap keluar dari tanah tempat 2 harimau itu berdiri. Ketika asap putih itu perlahan memudar, 2 sosok itu sudah berubah menjadi 2 laki-laki tua. Yang satu berjubah dan surban putih, satunya lagi mengenakan pakaian seperti seorang raja. Hembusan angin tiba-tiba menerpaku dengan harum yang entah seperti bau apa. Tidak bisa mengingat atau menggambarkan wangi itu. Aku di sini untuk menjawab ketulusan hatimu yang rela membantu anak manusia ini, kata si kakek bersurban itu. Terima kasih, Datuk, jawab laki-laki di depanku ini. Melangkahlah, akan aku hentikan Putri Dempu dengan semua pengikutnya yang mengejar kalian. Kakek itu berkata lagi, jiwa putra Sriwijaya yang memiliki iman dan kesucian hati tidak akan tersesat di tanah kerajaan ini, ucap sosok yang berpakaian raja itu. Kobaran api yang menyilaukan mata seakan hadir hendak membakar kami dari atas langit. Lalu kembali sosok putri itu terlihat dengan tatapan yang sangat penuh kebencian. Amarah yang menyala seperti wujudnya ketika sedang menjadi api. Tertawanya terdengar penuh gelak amarah. Mendengarnya saja lemas persendian terasa. Kembali gemetar seluruh badanku. Merasakan kembali ketakutan yang tidak pernah aku rasakan seumur hidup. Pergilah, bawa anak itu turun, suruh kakek tua itu. Lalu aku mengikuti kembali lari si pendaki menuruni gunung. Jauh terdengar auman harimau. Hanya yang aku tahu, selain sosok pendaki ini, aku juga ditolong oleh 2 manusia harimau. Dari maut yang dihadirkan Putri Dempu bersama pengikut gaibnya. Langit sudah terlihat mulai terpancar warna jingga, menandakan fajar telah tiba. Di sini aku masih mengikuti langkah larinya sampai dia berhenti sambil menunjuk hamparan kebun teh yang sangat luas.
Di kejauhan pemukiman penduduk sudah terlihat. Beberapa tenda menghias di area perkebunan. Apa aku berhasil? Apa aku sudah selamat? Kamu telah berhasil. Jalani kehidupanmu kembali. Jadikan ini satu pelajaran hidup. Jika memijakan kaki di tempat para jin, berperilakulah yang sopan. Bawa kedatangan dengan tata krama. Kesombongan dan kesalahan teman-temanmu itu cukup sebagai pelajaran buatmu. Terima kasih, Kak. Namun, bagaimana dengan teman-temanku? Apa mereka bisa diselamatkan? Tanyaku dengan kesedihan dan rasa penyesalan. Teman-temanmu tidak ada yang naik tempo, hanya kamu sendirian. Jawabnya. Hah? Kan aku barengan mereka. Siapa kakak sebenarnya? Dengan senyum memperlihatkan taringnya, aku juga melihat jika matanya berwarna kuning menyala. Aku Pandu, yang dulunya sama sepertimu. Pulanglah, jangan kapok datang ke Dempo. Aku selalu ada untukmu, juga semua para pendaki Gunung Dempo. Entah bagaimana, aku tersadar sudah di rumah sakit yang di situ ada sahabatku, tim SAR, juga beberapa polisi. Pendakian kami berlima yang gagal karena aku dinyatakan hilang saat mengambil air di shelter 1. Cuaca yang saat itu sangat tidak bersahabat dengan kabut yang sangat tebal. Pencarian yang dilakukan keempat sahabatku pun sia-sia. Akhirnya, mereka berempat memutuskan turun untuk meminta bantuan dari petugas setempat. Aku ditemukan pingsan 1 hari setelahnya di area mata air shelter 1 lereng Dempo. Namun yang lebih parah dari aku, keempat sahabatku yang turun lebih dulu dari hari ngecamp pertama, mereka naas. Terjadi kecelakaan yang cukup parah. Masih kita sering jumpai banyak pendaki di zaman saat ini yang melakukan hal yang melanggar peraturan. Gunung memiliki banyak pantangan, juga peraturan masing-masing. Kita yang hanya bertamu berperilakulah menjadi tamu yang baik dan sopan. Terkadang, dampak kita yang menerimanya meski bukan kita pelakunya. Setiap perbuatan pasti menuai hasil, tergantung dari diri menanamkan perbuatan baik atau buruk. Baik dan buruk memiliki buahnya masing-masing.